dari kode batang ke dunia digital. Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan akan sistem identifikasi dan pembayaran yang cepat, akurat, dan efisien semakin meningkat. Kode batang, barcode, satu dimensi yang sebelumnya umum digunakan mulai dirasa kurang memadai, terutama dalam menyimpan informasi yang kompleks. Hal ini mendorong inovasi menuju kode dua dimensi, yang kini dikenal sebagai QR Code. Awal mula QR Code, solusi industri otomotif Jepang. Pada tahun 1994, Masahiro Hara, seorang insinyur di perusahaan Denso Wave, anak perusahaan Toyota, mengembangkan QR Code untuk mengatasi keterbatasan barcode dalam lacak suku cadang otomotif. Desain QR Code terinspirasi dari permainan tradisional Jepang, Go, yang menggunakan pola hitam putih. QR Code memungkinkan penyimpanan data yang lebih besar dan pemindaian yang lebih cepat dibandingkan barcode konvensional. Mekanisme dan keunggulan QR Code. QR Code adalah kode dua dimensi yang dapat menyimpan hingga 7.000 karakter numerik atau 4.296 karakter alfanumerik. Keunggulan utamanya meliputi pemindaian cepat, dapat dipindai dari berbagai arah tanpa kehilangan akurasi. Kapasitas data besar, mampu menyimpan informasi lebih banyak dibandingkan barcode. Koreksi kesalahan, memiliki kemampuan koreksi kesalahan hingga 30%, memungkinkan pemindaian meskipun kode rusak sebagian. Fleksibilitas penggunaan, digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga pemasaran. Evolusi penggunaan QR Code di dunia. Awalnya digunakan dalam industri otomotif, QR Code kemudian diadopsi secara luas di berbagai sektor seperti perdagangan dan retail, untuk pelacakan produk dan informasi harga. Pemasaran, sebagai alat untuk mengarahkan konsumen ke situs web atau promosi khusus. Pembayaran digital, digunakan oleh platform seperti Alipay dan WeChat Pay di Tiongkok. Transportasi, sebagai tiket elektronik dalam sistem transportasi umum. Di Indonesia, adopsi QR Code semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan pengguna smartphone dan kebutuhan akan transaksi non-tunai. KRIS, Standarisasi Pembayaran Digital Indonesia. Quick Response Code Indonesian Standard, KRIS, adalah standar nasional QR Code untuk pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, BI, bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, ASPI. KRIS resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2019, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan utama KRIS yaitu, interoperabilitas, menyatukan berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran, PJSP, dalam satu standar. Efisiensi, mempermudah proses transaksi bagi konsumen dan merchant. Inklusi keuangan, mendorong penggunaan pembayaran digital di seluruh lapisan masyarakat. Keamanan, meningkatkan keamanan transaksi melalui standarisasi sistem. Dengan KRIS, konsumen cukup menggunakan satu aplikasi pembayaran untuk bertransaksi di berbagai merchant, tanpa perlu khawatir tentang kompatibilitas sistem. GPN, mewujudkan kedaulatan sistem pembayaran nasional. Gerbang Pembayaran Nasional, GPN, adalah inisiatif Bank Indonesia yang diluncurkan pada Desember 2017 untuk menciptakan sistem pembayaran domestik yang efisien dan aman. Manfaat GPN yaitu, kedaulatan data, transaksi domestik diproses di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada jaringan internasional. Efisiensi biaya, menurunkan biaya transaksi bagi konsumen dan merchant. Keamanan transaksi, meningkatkan perlindungan data konsumen melalui sistem yang terstandarisasi. Inklusi keuangan, memperluas akses layanan keuangan ke daerah terpencil. GPN mendukung KRIS dalam menciptakan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi dan mandiri di Indonesia. Kontroversi internasional, kritik dari Amerika Serikat. Implementasi KRIS dan GPN mendapat sorotan dari Amerika Serikat, yang menganggap kebijakan ini membatasi ruang gerak perusahaan asing dalam sistem pembayaran Indonesia. Pemerintah harus menyoroti kewajiban penggunaan standar nasional seperti KRIS untuk semua transaksi QR Code, yang dinilai dapat menghambat akses perusahaan asing ke pasar Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa KRIS dan GPN adalah langkah strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan melindungi data transaksi domestik. Dampak KRIS dan GPN terhadap masyarakat Indonesia. Sejak diluncurkan, KRIS dan GPN telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia seperti peningkatan transaksi digital, mendorong pertumbuhan transaksi non-tunai, terutama selama pandemi COVID-19. Kemudahan bertransaksi, mempermudah konsumen dan merchant dalam melakukan transaksi dengan berbagai aplikasi pembayaran. Inklusi keuangan, memperluas akses layanan keuangan ke daerah terpencil dan masyarakat unbanked. Peningkatan pendapatan UMKM, membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, dalam meningkatkan efisiensi dan pendapatan melalui transaksi digital.
Bank Indonesia menargetkan 58 juta pengguna KRIS pada tahun 2025, sebagai bagian dari upaya mendorong inklusi keuangan nasional. Masa depan KRIS dan inovasi pembayaran digital. Ke depan, KRIS dan GPN akan terus dikembangkan untuk mendukung inovasi pembayaran digital di Indonesia, yaitu integrasi dengan teknologi baru, seperti blockchain dan Internet of Things, IoT, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Ekspansi internasional, menjalin kerjasama dengan negara lain untuk memungkinkan transaksi lintas negara menggunakan KRIS. Peningkatan literasi keuangan, mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan penggunaan pembayaran digital. Pengembangan fitur tambahan, seperti loyalty program dan integrasi dengan e-commerce untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, KRIS dan GPN berpotensi menjadi fondasi kuat bagi ekosistem ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Menuju ekonomi digital yang inklusif dan mandiri. Sejarah QR Code yang dimulai dari kebutuhan industri otomotif Jepang telah berkembang menjadi teknologi kunci dalam transformasi digital global. Di Indonesia, implementasi KRIS dan GPN mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem pembayaran yang efisien, aman, dan mandiri. Meskipun menghadapi tantangan dan kritik internasional, langkah ini menunjukkan tekad Indonesia untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan mendorong inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi, KRIS dan GPN akan memainkan peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital yang kuat dan berdaya saing tinggi.